Pariwisata Bali terus menjadi sorotan karena dampak negatif dan perubahan paradigma di sektor ini. Salah satunya devisa pariwisata Bali masih mengalami kebocoran dan wacana pariwisata halal. Kedua masalah ini dituding sebagai bentuk pelemahan kepada Krama Bali yang notabene adalah pendukung utama pariwisata Bali. Akademisi dari Unhi Denpasar, I Gusti Ketut Widana, di sela-sela acara Dialog Merah Putih, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024 mengakui sebagai Krama Bali ia melihat wisatawan selama ini nyaris tak diberi kesempatan berbelanja ke warung atau UMKM warga lokal. SDM dan produk pangan hotel dan pariwisata masih diimpor. Ia menyebut banyak terjadi kebocoran bidang pariwisata karena selama ini Krama Bali lebih banyak menerima imbas negatif pariwisata daripada menguntungkan budaya Bali. Memang kita sadari kesannya itu hidup di pulau pariwisata. Kesannya kan bergelimang dengan dolar, kan begitu kesan orang. Orang Bali kaya-kaya lah, imbasnya ke ekonomi tinggi lah. Tapi ternyata faktanya hal itu tidak meresap dirasakan oleh, bahkan saya yakin sebagian besar Krama Bali. Seperti sendiri misalnya, kalau toh misalnya ada dalih bahwa dengan pariwisata Bali maju, infrastruktur maju, jalan, kesehatan, pendidikan, tapi faktanya kita selaku Krama Bali sebenarnya semua kita tanggung sendiri. Jalan kita bayar pajak, kesehatan kita ikut BPJS, pendidikan kita tanggung sendiri. Jadi secara faktual banyak sekali, mungkin sebagian besar masyarakat Bali tidak turut merasakan manisnya gemerincing dolar dari dunia pariwisata. Oleh karena itu, maka pariwisata itu sejatinya sebagai alat untuk bagaimana mengeksploitasi Bali sebesar-besarnya tanpa ada kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Sehingga saya merasa bahwa pariwisata ini bukan menjadi hal penting sebenarnya. Saya selaku budaya berbasis agama, bahkan saya mengkhawatirkan pariwisata ini ujung-ujungnya bukan semakin meluhurkan Bali, tapi justru menghancurkan Bali dengan segala tatanannya. Itu menurut Pelaku pariwisata yang juga Konsul Kehormatan Malaysia, Panudiana Kun, tak menyalahkan pariwisata Bali banyak bocornya karena SDM dan keperluan pangan pariwisata masih banyak diimpor dari luar negeri. Jadi uang lebih banyak lari ke luar negeri. Investor pariwisata banyak dari luar negeri dengan memanfaatkan kredit dari luar negeri karena jauh lebih murah daripada kredit di Indonesia sehingga uang yang diperoleh dari sektor pariwisata di Bali lari ke luar negeri. Caranya kita harus percaya diri dengan produk lokal dan wajibkan pengusaha pariwisata menggunakan SDM dan produk lokal. Ia setuju pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata guna memperkuat pendukung budaya Bali yakni Krama Bali. Memang itu kita bisa berbeda pendapat, karena apapun kita ini ya, kalau dikatakan leaking atau kebocoran misalnya, kita import daging, import alkohol, import buah, ya, import gandum, termasuk import tenaga kerja kan. Jadi tenaga kerja itu kalau yang bule-bule itu gaji itu minimum udah 8.000 sampai 20.000 satu bulan. Ya, memang itu kalau yang ngerjakan lokal kan tidak ada bocor kan begitu. Dan juga investor itu kan asing, PMA kan. PMA itu dia bangun hotel di Bali, utang di luar negeri dengan bunga yang murah, 2% 3%. Otomatis uang itu akan dibawa pulang untuk bayar utang juga, nyicil utangnya juga, dan keuntungan dia mungkin diinvest di lain tempat juga. Ya, kan begitu. Nah, itu syukur-syukur kalau semua itu bisa orang lokal yang invest. Orang Bali asli misalnya punya hotel bintang 5. Nah, ternyata sekarang bintang-bintang 5 hotel itu 80% dikuasai orang luar kan. Ya PMA, ya PMDM, orang dari Jakarta, bla 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 bla. Nah, ini memang problem di kita. Kita ini untuk mencari dolar yang bagus istilahnya ya, menjual kamar hotel 2 juta, 3 juta, 5 juta, mungkin sampai 100 juta itu kita susunya pun import. Nah, itu kan itu mohon maaf ya. Susunya pun 80% itu import. Makanya kemarin kan ada pabrik susu di Jawa Timur sampai buang susunya kan. Nah, itu contoh soal yang real aja. Jadi mudah-mudahan yang akan datang kita perbaiki pendidikan kita Pak. Terutama kalau kita menjadi tuan rumah di kampung halaman itu, pendidikan kita nomor 1 Pak. Karena kita contoh misalnya
Jerman, Korea, Jepang, ini contoh aja. Itu politik lokal, bisnis juga orang lokal. Jadi nggak usah cemburu bahwa orang asing maju di Bali. Memang kenyataan di Bali di situ, Pak. Karena memang pariwisata itu ilmu baru buat orang kita, Pak. Banyak pun pejabat kita belum ngerti pariwisata. Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora setuju pariwisata Bali mestinya diarahkan untuk pembangunan budaya Bali berkelanjutan dan memperkuat krama Bali. Bukan sebaliknya pariwisata Bali kini banyak bocornya dan malah memperlemah krama Bali. Buktinya, banyak pelanggaran kesucian pura dilakukan wisatawan dan akhirnya desa adat yang terbebani mengharmoniskan alam Bali. Ya, pariwisata itu kan memang kita dari awal sudah mengatakan pemerintah kebijakannya Bali itu bukan Bali untuk pariwisata, tapi pariwisata untuk masyarakat sendiri. Jadi segala rezeki, segala kesejahteraan itu untuk masyarakat, bukan untuk yang luar. Tapi memang di dalam praktek itu kan ada pragmatisme kan, ada kepentingan-kepentingan jangka pendek, mencari keuntungan, mencari rezeki, berebut rezeki, sehingga disitulah kemungkinan muncul kebijakan-kebijakan yang tidak disadari oleh pemerintah. Kelihatannya dalam jangka pendek memberikan manfaat, tapi dalam jangka panjang bisa ada ekses-ekses yang tidak dibayangkan seperti yang sekarang ini. Misalnya contoh yang kita lihat konkret. Umat Hindu di Bali, masyarakat Bali berkewajiban menjaga kearifan lokal. Seperti kita sekarang harus dijaga, Satkerti harus dijaga. Menjaganya itu kan tidak gratis. Tidak tanpa biaya, tidak nirlaba, walaupun memang mereka ngayah. Su Echa melaporkan.